Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in pada bab al-bai' ya, pada pasal khiyar ya. Sebelumnya kita sudah bahas khiyar majelis dan sekarang kita akan bahas khiyar yang selanjutnya yaitu khiyar syarat dan khiyar aib. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa yajuzu lahuma ay lil aqidaini syartu khiyarin dan boleh bagi kedua belah pihak yang berakad ay lil aqidaini yaitu kedua belah pihak yang berakad boleh apa? Syartu khiyarin boleh mensyaratkan khiyar atau eh, khiyar apakah mau dilanjutkan akadnya atau tidak ya lahuma baik untuk keduanya auli ahadihima atau salah satunya fi kulli bay'in fihi khiyaru majlis di setiap transaksi jual beli yang diperbolehkannya di dalamnya apa khiyar majlis kita sudah sebutkan apa saja yaitu jual beli tunai kontan atau jual beli tidak tunai itu salam atau jual beli barang ribawi ya jual beli barang ribawi. Nah, itu atau juga di hibah yang ada imbalan ya hibah yang ada imbalan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya jual beli apa saja yang boleh khiyar majelis di dalamnya. Nah, ketika jual beli itu boleh khiyar majelis maka boleh juga menetapkan khiyar syarat ya syarat yaitu ketika eh, baik dari pihak penjual memberikan keleluasaan, kesempatan bagi si pembeli, misalkan silahkan kamu saya kasih kesempatan 3 hari ya untuk melanjutkan akad ini atau tidak, ya melanjutkan akad ini atau tidak selama 3 hari, ya itu batas maksimal nanti yang akan kita bahas. Atau pihak pembeli ya meminta kepada penjual untuk saya eh, kasih saya kesempatan ya selama 3 hari untuk menimbang-nimbang apakah jadi akan jual beli ini atau tidak ya oke illa fi ma ya'tiku fihil mabi'a kecuali di jual beli yang mana objek jual beli eh, ju, objek apa namanya jual belinya itu ya dia otomatis bebas ketika sudah terjadinya akad. Contoh misalkan jual beli dia nggak tahu ternyata yang dia beli adalah anaknya. Dia nggak tahu ternyata yang dia beli adalah bapaknya. Nah, ketika itu sudah terjadi jual beli, kemudian dia tahu bahwa yang dibelinya adalah bapaknya, anaknya, ya, ya orang tuanya ataupun anaknya. Nah, ini ketika akad, baru akad saja itu langsung objeknya tadi, ya, budak ya. Ini kita berbicara masalah jual beli budak. Nah, budaknya itu tadi, ayahnya ataupun anaknya tadi, itu langsung merdeka karena akad, ya. Jadi tanpa dibebaskan oleh yang membelinya. Tapi karena akad
jual beli itu langsung dia merdeka karena yang dibeli adalah keluarganya. Ya, karena yang dibeli adalah keluarganya. Illa fima ya'tiqu bihi al-mabi', ya, kasyira'i aslihi au far'ihi, seperti dia membeli orang tuanya atau anaknya. Ya. Nah, berarti penetapan khiyar syarat di situ tidak bisa kalau jual beli budak yang mana yang dia beli adalah orang tuanya atau anaknya. Baik, fala yajuzu syartuhu li mushtarin lil munafati. Maka tidaklah boleh mensyaratkan khiyar di dalam jual beli objeknya orang tua si pembeli atau anak si pembeli. Nah, itu tidak bisa mendapatkan dia syarat khiyar. Syarat khiyar, ya, sebagai pembeli dia tidak bisa mendapatkan syarat khiyar majelis, khiyar khiyar syarat, tidak bisa mendapatkan khiyar syarat. Kenapa? Lil munafati. Ya, karena bertentangan antara khiyar dengan itq, ya. Khiyar dengan itq antara eh, mendapatkan pilihan untuk melanjutkan jual beli atau dan apa eh, membebaskan budak, ya. Karena kedua tujuan ini bertolak belakang, ya. Kalau misalkan kan Islam itu sangat-sangat menganjurkan, ya, yatashawwafu ilal itq, ya, sangat-sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Nah, ketika sudah terjadi jual beli, nah, ketika ada pilihan nih, ada pilihan untuk dia melanjutkan atau tidak, ini kan bertentangan dengan tujuan membebaskan budak itu sendiri. Makanya yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah yang membebaskan budak, bukan khiarnya, ya, bukan khiarnya. Nah, kalau khiar dia kasih oh, berarti saya nggak untung dong kalau saya membeli orang tua saya rugi. Saya apa namanya, tidak untung dong ketika saya membeli anak saya gitu. Nah, penyesalan itu tidaklah berguna gitu kan ketika akad jual belinya sudah terjadi, karena ketika dia membeli ayah atau membeli anak, otomatis si ayah atau si anaknya ini, orang tua ataupun anaknya ini langsung merdeka, otomatis langsung merdeka dengan hanya akad saja. Tidak perlu dia mengucapkan saya memerdekakan hamba sahaya yang saya beli, itu tidak perlu. Dengan akad dia langsung merdeka karena yang dia beli adalah orang tuanya atau anaknya. Walaupun di awal dia tidak tahu, ya. Nah, ketika dia dikasih kesempatan untuk mikir dua kali, nah ini bertentangan kan tujuan membebaskan budak dengan tujuan khiyar. Nah, karena Islam lebih mendahulukan untuk eh, membebaskan budak, maka khiyar syarat ini digugurkan. Yang ditetapkan adalah eh, membebaskan budak. Ya, lil munafati. Baik, kemudian wa fi ribawiyin wa salamin. Nah, eh, tadi dikatakan di awal bahwa syarat khiyar diperbolehkan di setiap jual beli yang ada khiyar majelisnya. Dan tadi disebutkan ada jual beli kontan, ya, jual beli biasa gitu ya. Kemudian ada jual beli non tunai, ya, yaitu salam, dan ada jual beli barang ribawi. Nah, tapi di sini, ya, di taksis, ya, pernyataan yang di awal berarti kan harusnya di situ masuk juga jual beli barang ribawi, kemudian juga jual beli salam itu masuk di pernyataan yang pertama tadi. Nah, tapi di sini di pernyataan yang kedua ini disanggah, ya, disanggah wa fi ribawiyin wa salamin fala juzu syartuhu fihi ma li ahadin. Nah, dan di dalam jual beli barang ribawi dan juga salam, ya. Nah, di sini apa? Fala juzu syartuhu, maka tidak boleh adanya syarat apa? Adanya syarat khiyar, syarat khiyar di dua akad tersebut, ya, bagi siapapun. Kenapa? Lisyiratil qabdi fihi ma fil majlis. Karena syarat keduanya, jual beli barang ribawi ataupun jual beli salam,
itu ada syarat serah terima. Kalau ribawi, barang ribawi kan harus ada kedua apa baik saman atau musman, baik harga ataupun barangnya itu harus sama-sama diserah terimakan. Sedangkan kalau salam, ya kan, uangnya dia harus diserah terimakan secara kontan di majelis akad. Nah, karena ada syarat ini, maka tidak boleh dia mensyaratkan khiyar eh, selama misalnya 3 hari atau kurang, ya, tidak boleh karena bertentangan. Yang mana syarat jual beli barang ribawi itu kan harus qobd, harus serah terima, dan juga syarat jual beli salam dia uangnya harus kontan, ya, harus diserah terimakan di majelis akad. Kalau diberikan syarat khiyar, nah di sini bertentangan ya dengan maksud daripada akad tersebut. Baik, selanjutnya, nah berapa lama maksimal memberikan opsi untuk tidak melanjutkan akad, ya? Berapa di, diberikan syarat khiyar ini maksimal berapa hari? Di sini disebutkan thalathata ayyamin faqat. 3 hari atau kurang. Ya, 3 hari atau kurang. Kalau ini memang syarat khiyar ini atau khiyar syarat ini jarang ya dipraktikkan di Indonesia. Biasanya kalau sudah keluar dari majelis akad atau sudah transaksi, sudah serah terima barang dan juga uang, nah tidak ada kesempatan, bahkan jelas-jelas ditulis di situ barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, nah, gitu ya. Tapi dengar-dengar ada beberapa apa eh, kebiasaan di beberapa negara ya, bahkan negara tersebut mayoritas non-Muslim, ya, mempraktekkan ini, ya, mempraktekkan ini, dikasih kesempatan bagi pembeli ataupun penjual untuk mendapatkan khiyar syarat, ya, khiyar syarat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika dia ada penyesalan, bisa jadi dia ketika memutuskan untuk beli karena terburu-buru, ya, karena terburu-buru atau ego dia, atau dia eh, apa namanya, lupa prioritas, padahal dia punya utang, ya, tapi dikiranya nggak punya utang, dia lupa kalau dia punya utang, akhirnya dia beli, oh ternyata hutangnya sudah jatuh tempo. Nah, akhirnya ada penyesalan di situ. Oh, harusnya tadi saya nggak usah beli barang ini, gitu. Nah, di kalau di Wallahualam ya, mungkin di beberapa tempat mungkin khiyar syarat ini lumrah, tapi yang sejauh saya amati di Indonesia, praktek ini jarang ya dilakukan, jarang dilakukan. Tapi yang saya dengar gitu ya, di beberapa negara, walaupun dia notabene juga non Muslim, ya, nah praktek ini dijalankan gitu ya, normal gitu. Sedangkan di kita justru yang normal adalah kalau sudah beli, sudah akad, ya, tidak bisa dikembalikan, ya. Itu tidak masalah, itu tidak, bukan berarti itu bertentangan, enggak. Tapi ketika kita dikasih kesempatan khiyar, ya, artinya kita memberikan dia, ya, bahwa membeli itu memang benar-benar antawayah, an ridho, benar-benar ridhonya itu udah benar-benar inilah, ya, tidak ada paksaan sama sekali, baik paksaan secara baik dipaksa oleh orang lain, ya, tidak ada paksaan dari orang lain atau dipaksa oleh keadaan gitu, ya. Salah satu ayamin faqol. Nah, boleh khiyar syarat ini dikasih kesempatan dia 3 hari atau kurang, ya. Jadi maksimal 3 hari. Nah, 3 hari apakah 3 hari saja atau malamnya juga ikut? Nah, malamnya juga ikut. Jadi 3 hari 3 malam. Kalau disebut ayam itu kan cuma siang saja yang dimaksud, ya.
Tapi eh, apakah malamnya juga masuk? Nah, di sini sebutkan watadkhulul layalil ayyam al masyruta fiha. Malamnya pun juga masuk. Jadi 3 hari 3 malam. Ya bukan 3 hari saja, artinya bukan siang saja yang dihitung, tapi 3 hari malamnya pun juga include. Jadi 3 hari 3 malam. Jadi 3 kali 24, ya. Tiga kali 24 sekitar berapa tuh? 72, ya. 72 jam. Saat pembeli transfer atau saat diterima atau saat barang diterima. Jika dibawa ke konteks jual beli online, kapan hitungan hari khiyar syarat dimulai, Ustaz? Apakah saat pembeli transfer atau saat barang diterima? Ini eh, jual beli ini ya, apa namanya? Ini jual beli apa nih? Tidak kontan kan? Hmm? Tadi khiyar syarat kalau untuk jual beli tidak kontan, dia tidak masuk, ya. Misalkan salam, ya. Karena Oh, berarti salam di ketika situ tuh maksudnya mewakili tidak konten, Sir. Bukan akad iya, salam. iya, kecuali eh, apa belum diserah terimakan uangnya, berarti kan masih waat, masih janji, boleh dibatalkan. Tapi ketika salam kan udah serah terima uang, udah luzum di situ. Gimana? Hmm, ya mengerti, Sir. Kirain tadi salam tuh maksudnya ya akad salam gitu. Tapi kalau yang Gimana maksudnya? maksudnya timah, nggak kirain tadi eh, jual beli salam dikecualikan itu memang secara spesifik untuk akad salam. Sementara kalau misalnya kayak mau sufit timah yang Oh, barangnya nanti itu juga boleh. eh, sama aja. Kan mau sufidimah kan memang ada perbedaan, tapi ala kulihal secara umum hukumnya kan sama dengan salam gitu. Kecuali waat ya, baru waat saja. Kalau waat kan memang karena al-wa'du la yulzim, perjanjian itu tidak mengikat, maka boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Baik, bikhilafi ma law atlaqa au aktsara min thalathati ayyam. Nah, berbeda kalau misalkan dia eh, malau atlaqo, ya, dia memutlakkan, artinya tidak menyebutkan berapa hari, berapa waktunya, ya, tidak menyebutkan. Kan kola, ya udah nih silahkan eh, nanti dipertimbangkan, ya, tapi dia tidak menyebutkan berapa waktunya, ya. Nah, au aksar min sama thalathati ayyamin, au aksar min thalathati ayyamin, atau dia memberikan batas waktu tapi lebih dari 3 hari, ya, tapi lebih dari 3 hari. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, ma law atlaqo au zada 'alaiha fa innahu la yasihul aqdu. Fa innahu la yasihu al aqdu. Nah, fa in zada 'alaiha lam yasihha al aqdu min hini syarti lil khiyar. Ya. Jadi akadnya tidak sah. Ya, kalau misalkan dia, nih saya berikan kamu kesempatan untuk menimang-nimang, ya, apakah mau melanjutkan akad atau tidak, bebas, nggak ada, dia nggak nyebutkan berapa harinya, atau, ya, lebih, dia mensyaratkan tapi lebih dari 3 hari. Nah, lebih dari tiga tiga hari. Nah,
lam yasihha al-aqdu. Nah, maka akadnya tidak sah, ya. Maka akadnya apa? Tidak sah. Ini fa'in zada 'alaiha, ini ya. Sepertinya perkataannya sisipan ini, ya. Perkataan sisipan. Tapi yang jelas bi khilafi ma law atlaqa aw aktsara min thalathati ayyam. Nah, di sini jawabannya lam yasihhal aqdu, ya, akadnya tidak sah. Eh Kalau pembeli hendak melakukan khiyar dalam waktu kurang 3 hari, tapi si penjual menolak, bagaimana Ustaz? Oke. Di sini, ya, harus ada kerelaan dua belah pihak, ya, ya, kerelaan dua belah pihak. Kalau untuk khiyar syarat, ya, kalau khiyar syarat harus ada kerelaan dua belah pihak. Sedangkan khiyar majelis, nah, beda dengan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis dia ini sifatnya ijbari, ya. Jadi kedua belah pihak ini, misalkan kita sudah berakad, tapi masih dalam satu majelis, tiba-tiba si penjualnya, oh nggak jadi deh, saya nggak jadi jual barang ini. Atau misalkan si pembeli, oh saya nggak jadi beli barang ini. Nah, si pembeli ketika dibatalkan oleh si penjual, ya dia harus menerima. Atau penjual ketika dibatalkan oleh si pembeli, dia harus menerima. Nah, beda dengan khiyar syarat, ya. Dengan khiyar syarat ini, ketika misalkan si pembeli mau ada khiyar syarat sedangkan penjual tidak, nah, itu tidak bisa, ya. Jadi harus ada kesepakatan kedua belah pihak, ya. Ya. Baik, kemudian min haini syarti lil khiyar. Nah, kalau tadi, ya, kalau dia atlaqo, dia tidak menyebutkan batas khiyarnya, batas waktu khiyarnya, kemudian atau dia menentukan tapi lebih dari 3 hari 3 malam, nah maka akadnya batal. Nah, kok ya akadnya tidak sah atau batal? Dari kapan? Dari kapan? Apakah dari awal jual beli atau dari pensyaratan? Nah, jadi kan akadnya sudah terjadi nih misalkan. Nah, akadnya sudah terjadi, habis itu dia menentukan khiyar, khiyar syarat. Nah, apakah dari saat akad atau dari saat penentuan khiyar? Nah, di sini disebutkan min haini syarti lil khiyar. Nah, dari penentuan khiyar syarat, bukan dari akad, ya. Jadi batalnya bukan dari akad tapi dari penentuan syarat khiyar. Sawaun asyurita fil aqdi am fi majlisihi. Ya, baik khiyar tersebut disyaratkan ketika akad atau di majelis akad. Kalau disyaratkan di akad berarti otomatis, ya, batalnya jual beli itu dari saat akad. Tapi kalau disyaratkannya setelah akad tapi masih dalam satu majelis, ya berarti ya ketika pensyaratan itu, ya, ketika pensyaratan itu. Baik. Wal milku fil mabi' ma'a tawabi'ihi fi muddatil khiyar liman infarada bi khiyarin min bai'in wal mushtari. Thumma in kana lahuma mauqufun fa mauqufun. Ya. Nah, baik. Nah, misalkan
Kalau tadi ini ya, apa namanya? Dia melakukan khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini, khiyar syarat ini ya sudah dilakukan selama 3 hari. Nah, selama eh, selama masa khiyar tadi, ya, selama masa khiyar itu, ya, kepemilikan barang, kepemilikan barang ini punya siapa? Ya, kepemilikan barang ini punya siapa? Ya, kepemilikan barang ini punya siapa? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena ini akan menjawab kalau misalkan terjadi eh, apa? Misalkan dia beli hewan, dia hamil, ya. Nah, lahir ketika masa khiar, ketika masa khiar. Nah, taruhlah misalkan kalau cuma kambingnya saja, kemudian tidak jadi beli, otomatis kan balik ya. Nah, sedangkan ininya nih, siapa? Anaknya ini. Nah, ini punya siapa? Berarti khiar syarat hanya bisa dilakukan selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis akad meskipun akadnya sudah selesai dan perbincangannya sudah beralih ke topik lainnya. Ya, betul. Masih dalam majelis majelis akad. Karena tadi kan jual beli yang dia mendapatkan khiar khiar majelis kan, ya, mendapatkan khiar khiar majelis. Baik. Nah, di sini disebutkan wal milku fil mabi'i ma'a tawabi'ihi fi muddatil khiyar liman infarada bi khiyarin min ba'in wa mushtarin. Jadi kepemilikan terhadap objek eh, jual beli, ya, beserta tawabi'nya, beserta yang mengikuti dari objek jual beli itu. Tadi misalkan anak yang lahir dari kambing yang menjadi objek jual beli, ya, anak kambing yang baru lahir ketika di eh, apa fase khiyar, ya. Nah, fi muddatil khiyar, ketika di masa khiyar, untuk siapa? Limanin faroda bi khiyarin, ya, bagi yang eh, apa? Yang dia mendapatkan jatah khiyar. Misalkan yang memutuskan untuk khiyar si pembeli, tentu atas persetujuan si penjual ya. Si penjual misalkan udah saya nggak mau khiyar, udah saya melanjutkan jual beli ini. Tapi kalau kamu mau, ya, kalau kamu mau menimah-nimah lagi, saya kasih kesempatan 3 hari misalkan. Nah, itu berarti si pembeli infaroda bi khiyar, ya. Dia yang mendapatkan khiyar cuma pembeli saja. Atau kebalikannya, misalkan, oh, saya sudah pasti membeli barang ini, tapi saya kasih kesempatan kepada kamu penjual, ya, selama 3 hari untuk menimang-nimang apakah jadi menjual barang ini atau tidak, ya. Nah, kalau khiyar ini diputuskan untuk satu pihak saja, ya, maka baik itu penjual atau pembeli, maka
kepemilikan atas barang dan juga tawabi'nya, ya hal-hal yang timbul dari apa objek akad tadi itu kepemilikannya punya siapa? Punya punya pihak yang dia em, apa mendapatkan jatah khiyar, ya, ya, jatah jatah khiyar. Artinya gini, ketika eh, dia apa apa namanya? Ketika dia membatalkan, misalkan khiyarnya punya si pembeli ya, khiyarnya punya si pembeli. Kalau misalkan dia melanjutkan akad, oke, ya. Kalau dia melanjutkan akad, berarti udah otomatis tuh kambing dan juga anaknya yang lahir ketika di masa khiyar itu punya si pembeli, itu nggak jadi masalah ya. Atau misalkan kambing dia eh, punya susu gitu kan. Nah, sapi atau sapi lah, misalkan dia punya susu, ya. Atau lahan perkebunan dia ada lahan perkebunannya ada buah, nah itu juga bisa tuh ya. Nah, eh, apa atau hamba sahaya perempuan ya. Nah, eh, apakah boleh disetubuhi atau tidak? Nah, itu kan. Nah, itu juga sama ya. Kalau misalkan dilanjutkan akadnya, otomatis itu kita tidak apa tidak diragukan lagi bahwa itu memang kepemilikan si pembeli ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dibatalkan ya. Kalau itu dibatalkan. Kalau itu dibatalkan ya. Kalau itu dibatalkan, maka nah ini eh, apakan kalau dibatalkan otomatis eh, kepemilikannya ini dikembalikan kan ya, kepemilikannya apa di dikembalikan. Nah, di sini disebutkan ya eh, eh, ini. Kalau dia apa namanya? Nah, faika dalil mushtari wahdahu malakal babi' wa fawaidahul hadithah ba'dal aqdi fa in tammal bai' fadzaka wa in fasakha raja'al mabi' lil ba'i ariyan anil fawaid. Nah, ini dia. Nah, ini perbedaannya ya, ini perbedaannya. Mabi'nya kalau dia batal ini, tadi kalau misalkan hak khiyarnya cuma punya si pembeli ya. Hak khiyarnya cuma punya pembeli. Kalau hak khiyarnya cuma punya pembeli, maka ketika pembeli setuju, oke saya lanjut jual belinya, maka objek dan juga turunannya, objek akad dan turunannya itu milik si pembeli kalau dia setuju untuk dilanjutkan. Tapi kalau dia membatalkan, nah yang dikembalikan apakah cuma objeknya saja atau sama turunannya, yaitu susunya, kemudian anaknya yang dilahirkan ketika masa khiar, dan yang lain sebagainya. Buahnya. Nah, eh, kalau di sini kata di sini kan nggak dijelaskan ya, di sini nggak dijelaskan. Tapi kalau di sini ada di hasya, disebutkan juga di hasya Jamal. فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد. Nah, kalau misalkan dia oke saya lanjutkan tadi objek dan turunannya.
buat si pembeli. Nah, fa in tamal wa fadzaka wa in fasakha. Nah, kalau misalkan dia fasakh, akadnya dibatalkan, raja'al mabi'u lil bai'. Objek akadnya kembali kepada si penjual. Arian anil fawaid. Arian anil fawaid. Tapi turunannya, objek turunannya, nah ini tidak dikembalikan kepada si penjual. Berarti milik siapa? Milik si pembeli, ya, milik si pembeli. Nah, ini makanya dibedakan antara hak hiar yang cuma punya satu pihak saja dengan hak hiar yang dimiliki oleh kedua belah pihak, ya. Dibedakan. Kalau hak hiar cuma dimiliki oleh satu pihak saja, maka kepemilikan objek akad dengan turunan itu menjadi milik si yang memiliki khiar tersebut. Kalau oke, berarti semuanya memang milik dia. Kalau tidak dilanjutkan, objek akadnya itu dikembalikan kepada penjual, sedangkan turunannya itu menjadi kepemilikan si pembeli jika memang hak khiarnya ada di dia. Ya. Baik. Thumma in kana lahuma. Nah, kalau misalkan hak hiarnya dua-duanya minta untuk hak hiar, nah maka fa mauquf. Maka mauquf. Mauquf itu apa? Ntar dulu gitu ya. Nah, ini milik siapa nih? Kalau fa in tammal baik, kalau misalkan akad jual beli sama-sama udah lanjut aja, bana annahu limushtarin, maka barang tersebut, objek akad tersebut dan turunannya itu milik si pembeli min hinil akdi, ya, eh, dari saat akad. Wa illa, kalau dibatalkan, maka apa? Kebalikannya, objek akad dan turunannya ini punya siapa? Punya si penjual, ya, punya si penjual. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Jadi dibedakan. Baik, selanjutnya, wa yahsulu faskhun lil aqdi fi muddatil khiyar binahwi fasakhtul bai'ah kastarja'tu al-bai', wa ijazatun fiha binahwi ajaztul bai'ah ka'amdaituhu wa tasarrufu fi muddatil khiyar biwat'in wa i'taqin wa bai'in wa ijazatin wa ijaratin wa tazwijin min ba'in faskhun wa min mushtarin ijazatun lisyira. Ya. Nah, dan terjadinya pembatalan akad ya dengan di masa khiyar, yaitu dengan ucapan fasaktul bai'a, saya membatalkan jual beli, ya, kastarja'tul bai', atau saya ya isinya sama lah ya, fasaktu membatalkan, istarja'tu saya meminta kembali, jual beli artinya ya membatalkan juga, ya. Intinya dengan lafaz yang menunjukkan pembatalan, ya. Wa ijazatun fiha binahwi ajaztul bai', atau dia melanjutkan akad ya dengan lafaz yang memang menunjukkan hal itu, ya, kayak ajaztu, saya membolehkan jual beli, kamdo itu saya eh, apa ya melanjutkan, ya, amdo yumdi, meneruskan, ya, akad tersebut. Wa tasarrufu, nah, segala perlakuan fi muddatil khiyar, ketika di masa khiyar, dengan apa? Wat'in, ya, ini ya. Kalau misalkan konteksnya jual beli hamba sahaya, kemudian dia menggauli hamba saya tersebut, si pembeli, ya, padahal sudah dikasih muddah khiyar, ya, waktu untuk dia menimang-nimang barang tersebut atau hamba saya tersebut, tapi dia watok, menggaulinya, wayatak, atau dia
membebaskannya, wa bai' atau dia menjualnya, wa ijaratin atau dia menyewakannya, wa tazwijin min bai'in atau dia menikahkannya kepada si penjual, ya. Itu berarti sama aja apa? Fashun kal eh, afwan, min bai'in fashun afwan. Ini sebenarnya kaitannya min ini kembalinya ke tasarruf, ya. Minnya ini muta'alik bi tasarruf afwan. Ini jangan sampai salah nih. Minnya ini bukan muta'alik bi tazwij, ya. Ini kaitannya min ini dengan tasarruf. Kalau salah ini salah terjemahan. Nah, jadi menikahkan dengan siapapun bukan hanya dengan eh, penjual saja, ya. Nah, jadi kalau melakukan ini semua nih, ya, menggauli, memerdekakan, menjualnya atau menyewakannya atau menikahkannya kepada siapapun, kalau itu bersumber dari ya, kalau itu bersumber dari siapa? Si penjual, maka dia telah membatalkan akad itu. Wa min mushtarin, kalau itu bersumber dari si pembeli, maka dia telah melegalkan atau telah mengiyakan lisyira'i, atau dia telah meneruskan jual beli tersebut, ya. Baik. Baik, saya kira itu dulu ya, apa penjelasan terkait dengan khiyar syarat. Jika ada yang mau diskusikan, tafadhol. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Nah, setelahnya insya Allah ini ada pembahasan khiyar aib, ya, khiyar aib. Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah, subhanallah, wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya.